Di sebuah negeri yang dipenuhi kesyirikan, hiduplah seorang pemuda pemberani bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejak kecil, hatinya gelisah melihat kaumnya menyembah patung-patung yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, apalagi memberi manfaat. Bahkan ayahnya sendiri adalah pembuat patung. Namun, hati Ibrahim tidak pernah tenang. Ia sering bertanya dalam dirinya, benarkah ini Tuhan? Sesuatu yang dibuat oleh tangan manusia? Suatu malam, Ibrahim memandang ke langit yang gelap dan sunyi. Tiba-tiba, ia melihat sebuah bintang bersinar terang. Dengan penuh renungan, ia berkata, "Ini Tuhanku." Namun tak lama, bintang itu pun tenggelam. Ibrahim berkata, "Aku tidak suka kepada yang tenggelam." Kemudian, ia melihat bulan yang bercahaya lebih besar. "Ini Tuhanku," ucapnya lagi. Namun bulan itu pun hilang saat fajar mulai datang. Ia kembali berkata, "Jika Tuhanku tidak memberi petunjuk, pasti aku termasuk orang yang sesat." Saat matahari terbit, cahayanya begitu terang, begitu besar. "Ini Tuhanku, ini yang paling besar," katanya. Namun ketika matahari itu terbenam, Ibrahim pun berkata dengan tegas, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Dia yang menciptakan langit dan bumi." Kemudian ia menemui ayahnya yang dikenal sebagai pembuat berhala, sangat dihormati oleh kaumnya. Namun bagi Ibrahim, itu adalah kesesatan yang nyata. Dengan penuh adab dan kelembutan, Ibrahim mendekati ayahnya. Ia tidak membentak, tidak memaksa. Ia memanggil dengan penuh kasih, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa menolongmu sedikit pun?" Namun, dengan marah ayahnya berkata, "Apakah engkau membenci Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, aku akan merajammu. Pergilah dariku." Hingga suatu hari, Ibrahim menghancurkan semua berhala di tempat ibadah mereka, kecuali satu yang terbesar. Ketika kaumnya kembali dan melihat kehancuran itu, mereka gempar. "Siapa yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami?" Teriak mereka. Dengan tenang, Ibrahim berkata, "Mungkin berhala besar itu yang melakukannya. Tanyakan saja kepadanya, jika dia bisa berbicara." Mereka terdiam, karena sadar berhala itu memang tak berdaya. Namun kesombongan telah menutup hati mereka. Kabar ini sampai kepada raja yang zalim, Namrud. Dengan murka, ia memerintahkan agar Ibrahim dihukum seberat-beratnya. Mereka sepakat, Ibrahim harus dibakar hidup-hidup. Api raksasa pun disiapkan, begitu besar hingga tak ada yang berani mendekat. Ibrahim diikat, lalu dilemparkan ke dalam kobaran api yang dahsyat. Namun di saat itulah pertolongan Allah datang. Allah berfirman, "Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim." Seketika, api yang membara itu berubah. Bukan lagi membakar, tapi menjadi sejuk. Ibrahim tetap berada di tengah api, tanpa luka, tanpa rasa sakit sedikit pun. Orang-orang yang menyaksikan terkejut. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kekuasaan Allah mengalahkan api yang paling panas sekalipun. Setelah keluar dari kobaran api tanpa luka sedikit pun, terdengarlah oleh Raja Namrud dan memanggilnya. Dengan nada angkuh, Namrud bertanya, "Wahai Ibrahim, siapa Tuhanmu?" Dengan tenang dan penuh keyakinan, Ibrahim menjawab, "Tuhanku adalah Dia yang memberi hidup dan mematikan." Namrud tersenyum sinis. Ia memanggil 2 orang tahanan, satu dibunuh di tempat, yang satu lagi dibiarkan hidup. Dengan bangga ia berkata, "Lihat, aku juga bisa memberi hidup dan mematikan." Namun Ibrahim dengan kecerdasan dan ketenangan, ia berkata, "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat jika engkau benar." Hening. Seluruh istana terdiam. Namrud membisu, tak mampu menjawab. Melihat kaumnya tetap ingkar, Ibrahim pun diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah meninggalkan negeri tersebut.